Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-29. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sangat menarik mendengar kisah hari ini, di mana Yesus mau menyampaikan kepada kita tentang makna menjadi murid atau makna kemuritan. Menjadi murid tentu kita harus mencontohi teladan hidup sang guru. Menjadi murid berarti kita siap untuk memberikan hidup kita bagi sang guru. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari Minggu ini mau memberikan kita satu gambaran tentang bagaimana cinta Allah bagi manusia. Bahwa manusia sering tidak setia, manusia sering mencari suatu kesenangan, kepuasan, kenikmatannya sendiri. Lalu ketika manusia sudah menikmati, manusia sering lupa akan Allah. Dan yang paling buruk dari suatu peristiwa ini adalah manusia sering jatuh di dalam dosa. Namun apakah ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia menjadi terlena dan terlupa kepada Allah, maka Allah akan membiarkan manusia binasa? Tidak. Bacaan hari ini memberikan kita satu gambaran. Pertama, bagaimana dalam bacaan pertama Yesaya memberikan kita suatu jawaban bahwa Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi kita. Dengan kematiannya ia rela memikul beban dosa manusia. Ia adalah orang yang jujur dikatakan. Ia memberikan hidup bagi kita. Oleh karena ia adalah orang yang benar, maka ia menyatakan kebenaran itu
dan membenarkan banyak orang dengan hikmat-Nya, dengan kebijaksanaan-Nya. Dan kebijaksanaan dan hikmat Allah yang utama dan terutama adalah salib. Dengan salib suci-Nya, Ia telah menembus dunia. Dan pada hari ini, ketika Yesus berhadapan dengan para murid, Yesus berhadapan dengan satu situasi yang seharusnya tidak terjadi. Para murid berebutan posisi. Sesungguhnya bukan hanya Yohanes dan Yakobus. Para murid lain juga punya keinginan, punya ambisi. Siapa yang tidak ingin mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga? Tetapi Yesus memberikan jawaban kepada mereka bahwa setiap orang kalau ingin duduk dalam kemuliaan di surga, maka Yesus mengatakan ia harus menjadi pelayan bagi banyak orang. Pelayan yang siap menderita. Pelayan yang pertama-tama harus taat kepada sang guru, sang majikan. Taat yang setia. Taat yang rela, pelayan yang rela berkorban. Pelayan yang siap mengabdi kepada majikannya dalam keadaan situasi apapun. Pelayan yang siap bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan. Jika seorang pelayan dapat melakukan segala tugas dan kewajibannya dengan baik, maka ia menjadi layak di hadapan sang majikan. Itulah yang Tuhan inginkan. Semangat pengorbanan, semangat yang memberikan hidupnya bagi orang lain, semangat yang siap untuk melayani bagi orang lain, semangat yang ingin mengabdi bagi orang lain. Dan itulah semangat dari seorang pelayan. Dan Yesus menunjukkan kepada kita semangat pelayanannya menjadi seorang pelayan bagi Bapa. Ia taat kepada kehendak Bapa, ia setia kepada setiap perintah Bapa, ia bahkan rela menyerahkan hidupnya, berkorban bagi penebusan dosa manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, menjadi murid Tuhan, kita harus berinvestasi. Menjadi murid Tuhan, kita harus bisa menjadi pelayan yang baik. Pelayan yang siap berkorban untuk melayani dan mengabdi hidup kita dalam membangun kerajaan surga di dunia. Menjadi murid Kristus, kita semua dipanggil untuk menaburkan benih-benih cinta kerajaan surga, untuk menginvestasikan sesuatu yang berharga dan bernilai di dunia ini, menginvestasikan nilai-nilai dan kebajikan surgawi dalam dunia ini, agar setiap orang boleh menikmati dan akhirnya suatu saat memetik hasil dari setiap investasi kerajaan Bapa di dunia ini ketika mereka semua kembali. Saudara-saudari, marilah dalam hidup kita, Yesus hari ini mengingatkan kita, kalau kita ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, mari kita menjadi seorang pelayan yang setia, yang taat, yang rela berkorban, yang mau bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang Bapa berikan kepada kita. Itulah murid yang baik, murid yang setia, dan pelayan yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa,